Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat malam. Terimalah salam saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Topik kita yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini tentang sebuah pertanyaan umum, yaitu mengapa kita gagal mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, kalau berbicara cita-cita dengan sebanyak Anda sekalian di ruangan ini, tentu saja cita-cita atau keinginan itu banyak. Ya, gembiralah mereka yang mencapai atau sukses, tapi kebanyakan dari kita gagal. Nah, kenapa kita gagal? Itulah yang kita akan bicarakan. Dalam Buddha Dhamma, keinginan umum kita sebagai orang awam ada 4 hal yang kita inginkan. Yang pertama, kita ingin supaya kita jadi kaya dengan cara-cara yang benar. Karena kalau kaya karena korupsi, repot juga ya. Kaya dadakan tapi ternyata belakangnya jadi berantakan. Nah, seperti kasus-kasus yang kita sudah diikuti di koran atau di televisi. Yang kedua, kita ingin punya nama baik dan kedudukan yang baik di masyarakat. Ketiga, kita ingin sehat-sehat dan umur panjang. Dan keempat, mudah-mudahan kalau meninggal dunia, kita terlahir kembali di alam surga, atau kalau jadi manusia lagi, dengan kondisi yang lebih baik daripada sekarang ini. Nah, itulah 4 hal yang umum. Dan ini yang Sang Buddha katakan. Jadi macam-macam keinginan yang lain itu terpolarisasi atau terpusat pada keempat hal ini. Dan cara mencapainya, kalau kita ikuti Anguttara Nikaya, itu pun cuma dengan cara-cara sederhana, tidak sulit. Yang pertama, kita diharap memiliki keyakinan yang benar. Keyakinan ini bukan dalam artian cuma agama, bukan. Tapi meyakini sesuatu bahwa kalau kita berbuat baik, hasilnya menyenangkan. Kalau berbuat yang buruk, hasilnya tidak menyenangkan. Dan ini berlaku universal, tidak peduli dia siapa. Mau agama, bangsa, suku, ini tetap sama. Rumusnya begitu. Yang ketiga, kita diharapkan punya sifat dermawan. Ya, ini sangat dipengaruhi oleh karuna atau kecenderungan ingin membuat orang lain itu tidak menderita. Di situ sudah termasuk dengan kita tidak menempatkan orang lain dalam keadaan bahaya atau tertekan. Jadi dalam pergaulan kita tidak menekan orang, tidak pernah mengancam orang. Itu yang disebut abhaya dhamma. Dhamma yang membuat orang tidak dalam bahaya. Jadi dengan kata lain, berkaitan erat dengan sila. Dan yang keempat, kita punya kebijaksanaan, yaitu pengetahuan yang luas yang kita terapkan dalam kehidupan kita.
Sederhana banget sebenarnya itu. Cuma repotnya sulit kita mengendalikan diri kita. Meditasi saja, walaupun ini topik tidak berkaitan dengan meditasi kalau dilihat dasar argumentasi dari Anguttara Nikaya, yaitu kita mengendalikan pikiran kita. Cuma terpusat atau berfokus pada objek yang kita lihat. Contoh umum, memperhatikan napas masuk, napas keluar. Sederhana sekali. Tapi ternyata begitu dipraktekkan, sulitnya bukan main. Kenapa? Memang pikiran kita liar. Suruh perhatikan pernapasan masuk keluar 1-2 menit, bisa-bisa. Tapi begitu dengar suara dari jauh bunyi, tek 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 tek, langsung bilang nasi goreng, langsung telan udah. Otaknya langsung terbang kemana-mana. Sudah lihat, sulit mengendalikan. Padahal kita selalu bilang, ini punya saya, yaitu diriku, punyaku. Tapi ternyata tidak, otakku sulit kita kendalikan. Nah sudahlah, itu tambahan saya. Kita kembali pada persoalan kita itu. Bagi orang-orang tertentu, hal-hal tadi sebagai syarat untuk sukses itu, mencapai 4 hal yang disebutkan terdahulu, yaitu adanya keyakinan, adanya moral. Ya, moral saya belum bilang, yaitu sila. Tapi sila di sini juga dimaksudkan sudah berkaitan erat dengan kedermawanan tadi. Karena sila yang umumnya kita bicarakan selalu cuma berkaitan dengan Pancasila Buddhis yang sudah diucapkan tadi waktu baca parita. Padahal sila itu, kalau lihat sifatnya itu, sila sebagai aturan. Tapi sila yang dimaksudkan oleh Sang Buddha adalah sila yang termasuk juga aktif, bukan aturan. Yaitu segala perbuatan yang dilakukan secara fisik maupun ucapan. Nah, berarti berdana, termasuk baca parita itu juga sila. Berdana juga itu sila sebenarnya. Karena itu perbuatan baik. Itu yang kita lakukan. Tapi nampaknya di situ ada salah kalkulasi, salah perhitungan. Ya, itu dibilang pinter-pinter bodoh juga. Kenapa saya bilang begitu? Sebab dengan ada cita-cita tersebut tadi, dengan 4 hal yang harus dilakukan, yaitu adanya sada, sila, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Terutama sila yang kita tidak penuhi. Karena kita alpa. Apa yang saya suka katakan dari dulu, sekarang pun saya akan ingatkan kembali. Ingat baik-baik. Orang yang nampaknya sudah sukses, sudah dampaknya karma baiknya hebat, belum tentu dia akan happy ending. Belum tentu. Contoh yang saya selalu pakai. Ini jelek tapi apa boleh buat. Fakta begitu dan orang sudah tahu. Kita sadar, kita sudah mengerti. Kalau orang jadi gubernur, itu kan karma baiknya hebat. Biaya saja yang keluar untuk kampanyenya begitu banyak, udah miliaran keluar. Akhirnya terpilih jadi gubernur. Tapi ternyata berapa tahun lalu semua kita tahu, yang baca koran dan nonton televisi tentu, ada gubernur naik pesawat, baru naik berapa menit pesawatnya, ya pesawat Mandala di Medan, jatuh. Gubernurnya mati. Kalau dilihat
dalam kalkulator kalau kita hitung itu seperti tidak masuk akal. Orang jadi gubernur kan pasti karmanya baik. Hebat itu. Sudah bersaing dengan susah payah. Biaya sudah banyak keluar. Sudah disumpah jadi gubernur. Mau datang ke Jakarta karena ada rapat di istana. Malah naik pesawat jatuh mati. Loh, faktor apa lagi yang menggagalkan itu? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, pertanyaan yang sama sebenarnya itu diarahkan pada Anda sekalian. Dengan kondisi Anda sekarang datang ke wihara sudah bagus. Tapikah ada kemungkinan Anda akan mati dadakan? Saya tidak mendoakan mati dadakan Anda ini, enggak. Tapi saya cuma bertanya, apakah ada kemungkinan itu mati dadakan? Dengan segala macam penyebabnya. Ya, saya ulangi, seperti dulu saja kita tahu ada orang naik pesawat Adam Air mau ke Manado. Tahu-tahu pesawatnya itu jatuh di Selat Makassar sana. Ya berarti semua penumpangnya mati. Secara logika kan, orang yang di situ ekonomi cukup baik toh. Tapi mati. Nah itu yang jadi persoalan, kita pikirkan bahwa hal begitu bisa juga terjadi pada diri kita. Apa salahnya? Nah, jawaban selalu saya ungkapkan waktu Sang Buddha ditanya oleh seorang permasyuri. Ternyata permasyuri juga sudah punya karma baik tapi takut mati juga. Kecuali Anda takut mati kan ya? Saya tidak takut mati. Kalau memang mau mati, mati aja. Tapi kalau mau disuruh mati, nggak mau. Nah, permasyuri bertanya kepada Sang Buddha, Bante, mengapa di dunia ini ada orang berusia pendek saja? Masih muda sudah meninggal. Tapi mengapa ada orang lain sudah tua, berusia panjang, baru meninggal? Sang Buddha menjawab, orang yang usianya pendek saja itu disebabkan oleh karmanya pada kehidupan yang lampau, dia suka membunuh. Nah tentu saja kalau Anda ini saya tanya, apa dulu Anda tahu bahwa Anda dulu suka membunuh? Jawabannya pasti nggak ingat kan? Tapi asumsi kita selalu harus yang terburuk. Demi maju harus begitu caranya. Jadi kalau Anda sudah berasumsi atau berpendapat bahwa Anda dulu itu killer, pembunuh, maka sekarang jangan lagi membunuh, nanti mampus cepat. Karena tadi ceritanya. Dan anggap aja kalau memang kita dulu pembunuh, kita harus counter, harus lawan itu. Loh, apakah karma yang lampau kita bisa lenyapkan? Tidak. Karma yang lampau tetap akan datang menghantam kita. Tapi kalau kita bikin benteng yang kuat, bikin karma baik sebanyak-banyaknya, hantaman itu tidak akan mematikan. Jadi maksud saya ingatkan kembali. Kalau kita berpendapat kita dulu atau berasumsi bahwa dulu kita sering juga membunuh, maka sekarang jangan membunuh. Namun bukan cuma diam, kita banyak membuat makhluk lain umur panjang. Jadi seperti yang populer disebut kita function, donor darah, kita membantu orang ke rumah sakit supaya dia tidak mati. Orang mau beli obat nak mampu, kita sendiri bantu atau dengan teman-teman kita bantu sehingga keluarganya tidak meninggal. Itu yang kita harus lakukan sebagai counter. Supaya
kita jangan tiba-tibanya mati. Karena kalau bilang tiba-tiba mati, ya memang bisa terjadi. Ada gempa bumi, kita kena genteng jatuh. Kena karate di kepala oleh genteng. Ya selesai. Atau lagi happy-happy pergi ke Ancol. Kelapa jatuh di kepala. Bonyok mati juga. Padahal lagi happy-happy loh itu. Atau lagi hauce, lagi makan enak-enak. Lihat bakso gede, anget-anget, sikat, keselak. Kok bisa keluar? Mati happy kan? Nah, untuk mencegah itu semua, kita banyak berbuat kebajikan. Yang saya sebutkan tadi, karma tetap tidak bisa didiskaun. Gak ada urusan diskaun atau kita hilangkan, gak ada itu. Tapi kalau kita sudah bikin karma baik banyak, yang harusnya mati kita nggak jadi mati. Jadi maksud saya begini, kalau karma baik, karma buruk kita sebanyak ini, karma baik kita hampir sama. Wah, kalau karma buruk hantam, KO kita ini. Tapi dengan kita menyelamatkan makhluk lain, kita bikin karma baik banyak, dia naik tinggi-tinggi. Begitu karma buruk hantam, kekuatannya cuma seperti ini, sedangkan karma baik kita kuat, pukulannya lemah, kita lebih kuat. Jadi itulah yang saya suka main-main ngomong, kita nggak mati, cukup setengah mati. Nah itulah yang kita harus buat. Mumpung belum mati kan. Kalau besok mau function masih bisa toh. Kalau sebentar malam belum mati, masih bisa. Ini domain kekuasaan kita. Itu yang kita lakukan sekarang. Itu jawaban Sang Buddha bahwa karena orang itu dia suka membunuh, dia cepat mati. Nah, sedangkan orang yang tidak membunuh malah melakukan apa yang saya katakan tadi, dia menyelamatkan makhluk lain karena dia penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang kepada makhluk lain. Dia suka tolong makhluk lain sehingga dia umur panjang. Jadi jangan pandang enteng function. Berapa banyak kalau ikan mau dilepas, terserah kamu aja, yang penting mulai belajar menyelamatkan makhluk lain. Bukan beli langsung dengan bangga bilang, oh ini kalau dipepes enak banget nih. Ya belajarlah. Karena bukan cuma Anda yang saya suruh begitu. Saya juga perintahkan diri saya juga begitu. Karena dhamma ini kan bukan berlaku hanya untuk saya. Untuk Anda sekalian juga. Nah, mengapa ada orang kaya dan miskin? Nah, Sang Buddha juga jawab. Itu di sutta yang sama ya. Nama sutta itu Culakama Vibhanga Sutta yang ada di dalam Majjhima Nikaya. Orang itu sekarang miskin karena dia dulu pelit. Malah mungkin dulu juga maling. Jadi kalau Anda berpikir nanti kepada kehidupan akan datang supaya kaya lagi, masih tetap kaya atau bisa jadi kaya, jangan suka ambil hak orang lain dah. Jangan suka tilep-tilepan. Orang lain punya hak, mau ditilep. Karena saya ingat kalau cerita tilep-tilepan, di zaman Sang Buddha sendiri, Raja Pasenadi bermimpi buruk. Begitu juga ya Raja Bimbisara juga begitu. Sang Buddha terangkan kenapa dia mimpi itu. Bukan Sang Buddha bicara tentang mau nafsir mimpi, bukan sesungguhnya. Tapi Sang Buddha bisa lihat, itulah hal yang menarik. Sang Buddha bisa lihat orang mimpi apa tadi malam, Sang Buddha tahu. Dan Sang Buddha bisa lacak itu mimpi atau pesan. Karena dalam pandangan agama Buddha, salah satu cara berkomunikasi dengan leluhur kita atau keluarga kita yang sudah meninggal itu melalui mimpi. Ada cara memang itu mimpi ada. Sebab itu mimpi ada yang cuma mimpi tok, nggak ada gunanya, atau
Saya belok aja ini cerita, belok dulu lah. Kalau bilang mimpi, ada 4 penyebab mimpi. Ada 6 sebenarnya, tapi 3 yang sama aja itu sakit. Jadi orang bermimpi karena dia sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bermimpi karena kecapekan. Dan biasanya yang pertama dan kedua kebanyakan mimpi buruk. Apalagi capek itu. Yang ketiga, dia bermimpi karena banyak berpikir tentang hal itu. Wah, dulu berapa tahun lalu itu populer tuh mimpi begitu. Karena seharian lihat syair nomor buntut, termimpi-mimpi. Dan hebat banget orang waktu itu, jago buka kitab suci. Begitu malam mimpi langsung buka itu nomor mimpi. Kalau lihat peti mati nomor berapa katanya? Kalau hosang nomor sekian juga. Aduh mak, kok pinter banget. Akhirnya dia beli karena pikiran nggak dapet. Yang keempat, mimpi karena pesan. Campur tangan para dewa. Nah, ini yang punya makna. Dan itu juga sebagai komunikasi kita dengan leluhur kita atau dengan siapa kita yang sudah meninggal. Bisa. Jadi Raja Bimbisara atau Raja Pasenadikosala cerita tentang mimpinya. Tapi Sang Buddha bukan menafsir. Melihat mimpinya itu apa dan itu cuma mimpi atau pesan. Ternyata beliau tahu itu pesan. Oh ternyata mantan keluarganya dari kehidupan yang sudah lama sekali. Udah boleh dibilang ribuan atau sampai jutaan tahun yang lalu. Keluarganya itu yang jadi peta. Mereka datang memberitahukan sesuatu tapi tidak tersampaikan pemberitahuannya. Si raja sudah bangun. Jadi dia tanya kepada Sang Buddha, itu apa Bante? Sang Buddha bilang itu. Mantan keluarga kamu yang lahir jadi petak datang. Minta bantuan kamu. Dan memang cuma kamu yang bisa bantu. Karena mereka itu adalah memang leluhur kamu. Bagaimana bantunya? Nah, Sang Buddha ajarkan itu patidana itu. Nah, kenapa mereka harus dibantu? Ya dulu, kamu tuh dulu sudah hidup sebagai orang kaya. Nih, Raja Bimbisara ternyata memang sudah dari dulu hebat. Kamu baik hati, suka memberikan, ya kalau istilah sekarang seperti bagi-bagi sembako kepada orang susah. Nah, kamu tugaskan family kamu, keluarga kamu sendiri yang kamu tugaskan. Mereka sudah dikasih upah lebih dulu. Lalu mereka bagi-bagi supaya ya dibagikan semua. Tapi di antara mereka ada yang tukang tilep. Taruh sembakonya di meja. Orang datang bagi-bagi. Tapi karena lihat sembako itu banyak di meja. Oe juga butuh, ambil taruh di bawah. Banyak yang disimpan. Dan ternyata bukan cuma dia. Masih keluarga yang lain juga yang kebagian sebelah sana gitu juga. Nah mereka lah. Karena dulu tukang tilep mengambil hak orang lain. Begitu mereka meninggal. Mereka lahir di neraka. Dan akhirnya menjadi peta. Nah itu mereka tuh susah. Kelaparan mereka itu. Mereka lah yang datang. Jadi gimana caranya tolong? Nah kamu sekarang menolong orang. Berikan dana makanan kepada orang dan sangga, lalu katakan. Nah ini cara sembahyang Buddhis ya, yang banyak orang tidak mengerti itu. Yang tadi di sini baca parita kan, begitu ya? Itu baca parita. Memang itu juga sudah dibilang sembahyang juga. Tapi kalau mau sembahyang gaya-gaya seperti di agama lain punya, lalu mau minta-minta. Karena ada yang ceramah saya dengar tadi malam bilang minta. Tapi maksudnya minta ke sana. Kalau di Buddhis tidak akan begitu. Mintanya harus begini. Berbuat kebaikan dulu. Lalu bilang. Semoga berdasarkan perbuatan baik ini. Apa yang Anda mau. Bilang. Itu sama dengan model patidana.
Semoga berdasarkan perbuatan baik ini, para leluhur saya menjadi bahagia. Kalau kemenakan Anatapindika dulu, lain lagi dia punya aditana. Dia sembayang, nah itulah sembayang yang dia lakukan. Dia banyak berbuat baik, hebat juga dia. Saking keselnya dia ditinggalkan oleh pasangannya, tidak jelas di situ pasangannya itu istrinya atau pacarnya. Pokoknya dia ditinggalkan pada kehidupan yang lampau, lalu dia marah. Tapi marahnya positif, bukan jelek. Yaitu berbuat kebajikan, berbuat baik, tolong orang dan macam-macam. Lalu dia sembahyang. Dia bilang, semoga berdasarkan perbuatan baik ini, di masa depan, semua wanita, kecuali keluarga saya, apabila mereka melihat saya, mereka jatuh cinta padaku. Wah, hebat. Nah, itu yang dia lakukan pada kehidupan-kehidupan yang lampau. Di zaman Sang Buddha, dia menjadi kemenakannya Anatapindika, itu terpenuhi. Dia jadi playboy. Salah menggunakan fasilitas yang dia miliki. Sebenarnya sudah bagus dia disukai oleh banyak wanita, tapi dia gunakan salah. Dia sabet satu persatu, jadi ketangkap basah melulu. Konyol juga. Nah itu, kalau mau bilang sembahyang Buddhis begitu. Berbuat kebaikan dulu, baru bilang apa mau Anda. Ini nggak bikin apa-apa, minta melulu. Ya, bukan begitu. Semoga dengan perbuatan baik saya ini, ibu saya atau papa saya, anak saya, suami saya atau istri saya yang sakit mereka sembuh. Iya, bikin begitu dulu. Bikin perbuatan baik dulu. Jadi bukan tahu-tahu baca parita langsung bilang, semoga semua makhluk berbahagia. Mulut bilang semoga makhluk berbahagia, nyamuk di pipi mampus. Dia tepok. Jadi orang kita kan lucu, bilangnya lain, kerjanya lain. Bego. Bikin begitu, umur pendek lu. Kan tadi sudah dibilang. Jadi itulah. Kita tolong orang dengan cara begitu. Berbuat kebajikan dulu. Baru memohon. Bilang minta. Tapi itu aditana tekad. Nah, sedangkan kalau orang itu kere. Gara-gara dulu itu pelit. Dan mengambil hak orang lain. Ya banyaklah itu pertanyaan dari permasyuri tersebut kepada Sang Buddha. Tapi itu yang jadi. Sekarang saya menukik aja cepat. Kenapa kita gagal? Ya karena kita tidak perhitungkan apa yang kita lakukan dulu. Yang kemungkinan ada. Dan kemungkinannya bisa besar. Malah itu bisa 99%. Yaitu seperti tadi. Orang jadi gubernur, mati. Jadi kita pun bisa begitu. Kita gagal, beliau itu gagal untuk tetap berjaya sebagai gubernur karena mati. Orang lainnya akhirnya yang ganti. Yang tidak terlalu banyak keluar biaya. Pasti juga wakil gubernur banyak. Ada biaya keluar tapi tidak sebanyak yang jadi gubernur kan. Akhirnya orang lain yang dapat. Jadi kita cek aja sila-sila kita. Kalau sila-sila kita itu sudah baik semua. Atau contoh saja kenapa orang itu tidak mau terpilih. Karena dia dulu pembohong. Jadi orang gak percaya apa yang dia katakan. Melanggar ucapan benar itu. Kenapa dia tidak sukses punya keluarga yang mantap. Ya karena dia dulu pelanggar sila ketiga. Kenapa sekarang orang jadi bego-bego begitu. Ya karena dulu suka minum minuman keras. Tukang mabok. Sehingga dari sudut tertentu, maaf ya, saya tidak tahu Anda itu siapa, anaknya bagaimana. Karena saya cuma bicara umum. Kan ada keluarga yang secara ekonomi mampu. Tapi punya anak yang otaknya lemah. Bodohnya bukan main. Nah ini. Ada kalanya orang tua itu sakit hati. Sakit hati, sedih sendiri. Mengira bahwa penyebabnya dia.
Jadi kalau anak begitu, itu memang ada kelainan genetik. Jadi seolah-olah secara biologis itu memang jadi turunan. Tapi dalam pandangan Buddhis tidak demikian. Memang kelihatan turunan, tapi memang anak itu punya karma jelek untuk lahir jadi bodoh-bodoh karena dia dulu suka pemabok. Tidak mau bertanya. Orang tua, betul, dia yang lahirkan. Tapi karma itu terjadi pada orang tua dan punya anak begitu. Dia terganggu memiliki anak seperti itu. Karena dulu jahil suka ganggu orang, ledekin orang. Sekarang lu kena lo. Jadi itu bukan turunan. Itu karena kecocokan karma saja. Jadi seperti anak yang asma. Betul secara biologis itu mama asma atau papa asma, anak kena. Tapi itu bukan kesalahan orang tua. Anak ini memang punya karma jelek. Memang dia didesain oleh karmanya untuk lahir asma. Dari kecil dia sudah sulit bernapas. Kenapa? Dia dulu jahat. Apa yang dia lakukan? Bikin orang lain tak bisa bernapas. Apa? Dia cekik barangkali, ada orang dia cekik dulu. Atau orang dia tenggelamkan. Atau orang dia bekap. Pokoknya dia bikin orang lain pada kehidupan yang lampau sulit bernapas. Atau bukan cuma orang, termasuk binatang. Ada anak-anak senang main-main. Begitu lihat itu tikus sudah ketangkap, dia masukkan ke dalam ember ada air. Sudah itu tikus tidak berdaya kan, tinggal mulutnya gini-gini. Dia tekan-tekan itu kepala tikus. Lucu. Lucu lu nanti. Bukan tikus itu yang lucu. Lu yang lucu nanti. Nanti akan kesulitan lu. Dia tidak ngerti. Kenapa? Damanya dia tidak tahu. Jadi bukan salah siapa. Itu salah pribadi. Cuma nanti dia jadi asma begitu. Dicocokkan pada orang tua yang sakit asma. Supaya kelihatan jalan dan jadi. Begitu. Tapi si mama atau papa ini bukan dia penyebabnya dia jadi asma. Anak ini karena karmanya sendiri. Orang tua karena dulu jahat juga. Jadi dia sudah asma. Anaknya asma pula. Aduh mak, 2 kali dia kena. Itu namanya sudah jatuh. Kena tangga. Dan waktu jatuh di tanah. Di situ ada paku lagi. Repotnya. Itu repotnya. Jadi salah sendiri. Tidak usah komplain marah-marah orang. Capek. Kalau tukang marah-marah. Melanggar sila keempat kan. Nanti pas marah-marah. Mati. Lahir kembali. Tampangnya jelek. Bab itu rumus umum. Siapa saja yang di dunia ini wajahnya tidak sedap dipandang mata. Karena dia dulu. Antara lain. Suka marah-marah. Nah, sudah cantik, ganteng, masih marah-marah. Nanti hidup berikut berubahlah. Siapa punya salah? Salah sendiri. Mama papa ganteng, tapi dia lahir. Kok aneh jadi lain? Kasihan si mama. Mama papa putih bersih. Bisa lahir anaknya malah. Ya bukan ngeledek orang hitam ya. Bisa lahir hitam, bingung. Orang lain tuduh. Tante. Ini bukan seperti si suami loh. Wah lebih celaka lagi. Kasihan juga. Ya kenapa? Si ibu pasti dulu suka menghina orang. Sekarang dia kena 2 kali lipat. Jadi itulah. Sebab itu kalau minta sila kepada para biku, selalu biku bilang begini di akhir kata-kata setelah sila kelima diucapkan. Silena imani pancasilana silena sugating yanti. Sila akan menyebabkan bisa terlahir di alam surga. Dengan sila, silena boga sampada. Dengan sila bisa menjadi kaya atau berharta. Silena nibunting yanti. Dengan sila sebagai dasar untuk mencapai nibbana. Itu. Jadi kenapa kita gagal? Ya karena sila kita bobrok.
Jadi sebab itulah kita diajak untuk pakai kalkulator yang benar, jangan salah perhitungan lagi. Nanti kita gagal dalam banyak hal karena ulah kita sendiri. Itulah yang membuat kita gagal. Baik, inti cerita saya memang itu, saya tidak banyak cerita yang lain lagi. Kalau ada yang bertanya silakan. Nggak ada, ya kita pulang cepat. Buat apa saya duduk di sini ditatap-tatap? Silakan, ada yang mau mulai? Mau tanya langsung boleh, mau tulis juga silakan saja. Baik, untuk penanya pertama, bagi yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Bagi yang tidak pede untuk bicara secara lisan, mungkin disampaikan secara tertulis. Ada yang mau secara lisan? Silakan Bu, maju Bu, biar jelas. Ibu kita, silakan Bu. Berkaitan tapi tidak sama. Tadi saya sudah katakan, saya berikan contoh dengan orang tua yang sakit asma. Betul, anaknya juga asma. Sama-sama asma kan. Tapi dalam pandangan Buddhis ini cuma ikatan karma. Anak ini memang sudah diatur oleh karmanya harus sakit asma. Jadi dapat orang tua yang begitu. Orang tua punya karma sendiri. Anak punya karma sendiri. Cuma ada kecocokan aja. Jadi tidak ada karma yang menurun. Cuma di masyarakat kita, saya berikan contoh Bu. Bisa saja ada seorang anak, itu terkenal kalau menyebut papanya. Nah kenapa? Papanya itu ini yang jelek ya, contoh jelek, maling. Si anak itu namanya si John. Tapi kalau bilang John, orang bingung, siapa John mana? Tapi kalau di kampung itu dibilang, dia namanya John, papanya si maling. Oh iya tahu, langsung tahu. Karena gelar itu sudah populer di masyarakat. Nah si anak ini kalau dengar nama papa, ya soal papanya disebut si maling, sakit hati. Tapi itu sulit dia hilangkan. Jadi dia pacaran, nah si Nona bilang ke papanya, ini loh si John Pak. Oh ya kenapa si John? John siapa? Oh anaknya si itu. Nah nama papanya nggak dikenal. Tapi begitu bilang anaknya si yang dibilang-bilang maling. Oh dia tahu, papa tahu. Nah tapi anak ini begitu dengar papanya yang lagi disebut maling, sakit bukan main. Nah kenapa dia yang maling kan papanya, dia kan tidak. Itu gara-gara si John ini pada kehidupan yang lampau suka ngeledekin orang, suka ganggu orang. Sekarang dia terganggu dengan itu. Dia kan cuma terganggu. Coba kalau dia pindah ke Surabaya, nggak ada yang kenal dia tuh anaknya si maling. Tapi mesti punya modal karena pindah tempat. Jadi dalam pandangan Buddhis tidak ada hubungan karma. Duh, karma saya mulai jelek. Kalau tulis begini sulit saya baca. Kacamata saya sudah payah. Kamu bacain aja lah. Pakai asisten. Jangan takut nanti kalau ke surga saya tidak lupa. Kalau ketemu. Yang pertama apa? Yang pertama, Pak, saya mau tanya, apabila kita sudah berbuat baik dan berdana, tapi orang masih menganggap kita salah dan serba salah, bahkan ada caci makian, apakah disebut karma atau hutang di masa lampau kepada orang tersebut, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya kalau dianggap karma iyalah. Tapi yang jelas begini, Sang Buddha katakan, orang banyak bicara dibenci, orang sedikit bicara dibenci. Orang yang diam pun dibenci. Jadi nggak ada orang yang nggak dibenci oleh orang lain. Nah, bagaimana mengatasi orang yang begitu? Ya sederhana aja, cuekin. Nggak tahan Pak, kita dimaki-maki di depan umum, masa dicuekin aja?
Ya pakai bahasa sebenarnya bilang aja orang yang lagi maki-maki itu di pikiran Anda harus Anda bilang, itu gila itu orang itu, selesai. Nggak bisa Pak. Aduh. Saya bilang sudahlah, keluarkan ilmu adiknya si Cuek. Ada. Siapa yang masih ingat itu ilmu apa itu? Itu ada yang ingat ternyata. Padahal ini sudah ceramah saya dari dulu, memang saya ulang-ulang sih. Sudah kira-kira 15 tahun lalu pun saya suka bilang. Ya ini jorok, ini contohnya jorok. Soalnya begini, anggap saja orang maki-maki itu sudah dibilang gila enggak tembus. Nah sekarang berpikir begini. Makian itu yang kita dengar, ini jorok ya. Itu bagaikan tai yang dibungkus dengan kertas koran, empuk-empuk, gembur. Kalau itu dilempar kena badan kita, akan pecah berhamburan. Kacau kita. Kalau kita dilempar juga tangkap, pecah berhamburan juga. Nah, supaya tidak kena, apa yang kita buat? Apa? Ya, kita menghindar kan? Nah, udah menghindar aja. Anggap aja tai yang datang. Supaya kita mengerti cepat yang datang itu tai, langsung bilang dalam hati, tapi jangan perdengarkan ya. Langsung baca paritanya. Tai. Nggak boleh diperdengarkan. Tahu-tahu mama yang marah. Kamu bilang begitu. Waduh, nenek lampir keluar sapunya itu. Sudah, anggap aja itu orang gila atau tai yang datang. Sudah gitu aja. Karena mulut orang kita nggak bisa tutup. Kita tutup begini pakai tangan, dia gigit jari kita. Nah sebenarnya kenapa begitu? Ini sebenarnya logika yang bermain. Maksudnya begini. Kalau ada orang masih menghina kita sudah berdana dan macam-macam, masih kritik, berarti kita kan berbuat karma baik. Tapi kan orang kritik. Nah kalau ada orang yang kritik kita, padahal kita sudah berbuat karma baik, berarti yang berbuah waktu itu karma baik atau karma buruk? Kalau karma buruk kita sebanyak ini, kalau sudah berbuah, bertambah banyak atau berkurang? Kalau karma buruk sudah berkurang, menguntungkan bagi kita atau merugikan kita? Kalau itu menguntungkan bagi kita, buat apa kita rugi? Kalau kita rugi caranya apa? Kita maki balas sama dia. Dasar lu berengkel, bapak-bapak mau naik. Tinggi-tinggi itu karma buruk. Yang goblok siapa? Tadi kalau kita pakai kalkulator kilat, kita malah tersenyum. Atau buang muka. Karena kalau tersenyum mama marah-marah itu sapu melayang kan. Ya diam aja lah. Sudah. Kalau ada orang begitu sulit memang. Kita mau bikin apa? Dah. Satu. Yang kedua. Pak, untuk mengcounter pelanggaran sila ke-1 adalah dengan function. Yap. Salah satu contoh. Bagaimana dengan cara mengcounter pelanggaran sila ketiga? Nah, saya sudah duga pertanyaan itu yang akan muncul. Karena itu sulit. Bukan sulit. Orang-orang yang dilecehkan secara seksual Anda bela. Kalau dia perlu ke rumah sakit, Anda yang sokong dia. Oke, jelas? Gitu caranya. Jadi orang-orang yang dilecehkan secara seksual Anda bela. Tapi nanti ada yang tuduh bengkok-bengkok. Nah ini berbuat baik tapi jadi efek. Wah, bantu-bantu orang yang diperkosa ada maunya nih. Nah itu kita bantu mereka. Kasihan. Di Surabaya ada gerakan seperti itu. Ya, gerakan dari ibu-ibu malah di daerah itu di Surabaya. Tepatnya di Gang Doli. Tahu kan Gang Doli? Jangan pura-pura nggak tahu. Yang sudah tahu jangan pura-pura nggak tahu. Itu daerah pelacuran di Surabaya. Ya terus terang saya pernah lewat situ. Memang sengaja pagi-pagi lewat situ. Lihat, wah memang banyak bidadari gayanya lucu-lucu memang. Nah di sana ada ibu-ibu yang mendampingi anak-anak yang dilecehkan secara seksual.
Jadi bukan cuma ya anak-anak yang suka main begitu, tapi memang anak baik-baik juga karena dia tinggal daerah situ, sering dikerjain oleh anak-anak muda atau siapa saja yang suka ke situ. Tapi ternyata yang dilecehkan juga anak laki-laki. Ya banyak cowok juga nggak suka perempuan, aneh kan? Karena maunya anak laki-laki malah, pedofili, anak laki-laki. Nah, jadi mereka ketahuan begitu didatangi oleh ibu-ibu, mereka dihibur dan seterusnya. Ya seperti itulah maksud saya tadi. Kalau pelanggar sila ketiga ya itu yang dia lakukan. Counter langsung. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana dengan janin yang gugur? Baik karena kecelakaan atau sengaja digugurkan. Apakah karena banyak membunuh pada kehidupan yang lampau? Bayi yang mati dalam kandungan ya karena karmanya. Belum aja lahir sudah mati karena dulu memang killer. Karena ada cerita begitu juga di Buddhis. Karena dia suka menggugurkan kandungan. Nah begitu. Karena dia itu meracuni. Jadi kasus yang terjadi di zaman sekarang di zaman Sang Buddha pun sudah jadi mirip. Jadi ada seorang wanita kawin. Tapi karena dia tidak melahirkan anak, dia suruh suaminya kawin. Tapi begitu suaminya kawin dan madunya itu sudah hamil, dia ketakutan sendiri. Wah, nanti kalau si istri muda punya anak saya bisa disingkirkan dan begini-begini. Akhirnya dia yang kasih racun di makanan menyebabkan kandungan itu gugur. Nah diceritakan dalam Dhammapada, akibatnya dia itu berapa kali dia di dalam kandungan jadi tergugurkan. Bukan digugurkan oleh ibu tapi akhirnya dia melorot terus, tidak jadi-jadi anak. Jadi itu pengaruh karma yang lampau. Kalau dia itu masih dalam kandungan. Sama saja dengan anak yang masih kecil, masih orok sudah mati. Sialnya juga mati apa? Ketindihan mamanya. Sebab itu repot juga kalau ada ibu yang tidurnya tidak disiplin. Gerak-gerak melulu. Wah punya orok, dekat dia susuin, akhirnya dia ketiduran. Tapi si ibu goyang-goyang sendiri. Akhirnya anaknya ketindihan. Ya mati. Nanti sadar loh kok anak sudah diem. Padahal ketindihan dirinya sendiri. Nah sebab itu kalau bisa memang ya belajar ada box lah di sebelah. Atau pakai batas bantal lah supaya jangan tergulir situ kita. Itu soal kelihatan kecil tapi ternyata mematikan. Ya itu karma si anak lah kalau dia mati masih kecil. Itulah jawaban Sang Buddha tadi. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Nah itulah sebab yang lampau yang muncul. Lanjut. Bagaimana dengan karma orang yang berprofesi menyediakan daging untuk konsumsi seperti peternak, petambak, ikan, udang dan lain-lain? Apakah juga akan berumur pendek pada kehidupan berikutnya? Bagaimana dengan karma koki di restoran seafood yang banyak memotong ikan hidup? Pokoknya begini rumusnya. Gak peduli dia siapa. Asal dia sadar itu ada makhluk hidup. Dia punya kehendak membunuh atau mau memasak, mau bikin sashimi atau mau bikin sea food atau mau bikin udang mabok. Atau ada sekarang juga yang punya model, malah dibilang di daerah saya itu di Manado itu, ikan mas begitu ditangkap langsung dibersihkan, potong-potong cepat, taruh bumbu masih hidup, langsung dibakar. Oh jadi kepalanya masih ngap-ngap begini sudah dibakar. Dia gerak-gerak begitu katanya, nanti bumbunya resep masuk. Oh itu hauce. Tunggu tanggal main orang itu. Ya killer semua itu. Karena dia tahu dia lakukan. Nah itulah yang sayang sebab ya pandangannya berbeda.
Karena bagi mereka itu, anggap itu hak manusia untuk melakukan itu. Tapi tetap di Buddhis nggak bisa. Secara universal, killing itu membunuh. Kenapa? Manusia bisa mati lahir jadi binatang, mau jadi ikan, mau jadi apa kek, kita bisa begitu. Dan binatang bisa mati lahir jadi manusia. Jadi secara moral, manusia dengan binatang nggak banyak beda sebenarnya. Jadi kalau kita bunuh begitu, ya kita kena. Jadi kalau begitu Pak, kita nggak boleh makan lagi ikan. Ya boleh aja, beli aja yang udah mati. Tapi jangan Anda yang order. Kalau nggak percaya, undang saya makan. Mana? Makan steak, nggak keberatan. Kalau sudah mati, sudah lain perkara. Tapi kalau dia mati gara-gara kita, ini ada 3 syarat. Kalau kita mau makan, ada 3 syarat awal. Yaitu, contoh, saya ke tempat Mardi misalnya. Ntar anggap aja dia itu ternyata, ini cuma cerita, enggak tersinggung kan? Enggak. Ternyata dia itu punya tambak. Saya bertamu ke rumahnya. Nah, sampai di rumah, makan. Sediakan makanan. Ternyata yang dia tambah itu ikan bandeng. Wah, ini power, ini bandeng, ini khusus power. Ini bandeng sudah lama saya siapin. Tunggu Bapak datang. Jadi begitu Bapak datang, saya langsung perintahkan bandeng itu yang ditangkap dan dimasak. Jadi bandeng itu mampus gara-gara saya. Tidak boleh. Salah. Kalau saya makan kena karma. Kalau dia yang bunuh sudah jelas dia kena. Atau bukan begitu. Saya sampai di rumahnya. Saya bercerita dengan Mardi aja. Tahu-tahu lagi ngomong-ngomong. Dengar suara. Keok, 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 keok. Nah, waktu makan, ternyata ada ayam. Nah, saya mesti waspada itu. Saya harus tanya, wah, ini hot from the pot ini. Dan fresh ya. Nah, tahu-tahu istrinya jawab, oh iya Pak, kan Bapak lagi ngomong-ngomong dengan Bapak, itu saya potong itu. Sebab itu, mungkin dengar suaranya tadi. Waduh, kena ini yang tadi. Kalau saya makan, saya kena karma itu. Atau pas sampai Pak Mardi lagi potong ayam. Lalu saya ikut makan. Saya kena. Tapi kalau tinggal beli di restoran Padang. Begitu sampai langsung bilang, Pak mau makan? Iya. Kita nggak bilang order makan apa. Tahu-tahu udah datang begitu banyak. Isabet aja. Kalau yang sudah mati begitu kan tinggal bahan kimia aja yang kita perlukan. Karena bukan makhluk hidup lagi tadinya. Kita sudah tidak lihat. Kenapa saya bilang tadi steak? Karena kalau steak berarti itu tinggal datang dari refrigerator itu. Sudah bukan tangkap dulu. Nah kalau itu kita tidak salah. Tapi kalau cerita tadi, apalagi bilang udang mabok. Udang begitu dicuci, dibersihkan masih hidup. Taruhin alkohol, langsung digoreng. Plok, 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 plok begitu. Waduh. Nanti Anda yang dibikin begitu satu waktu. Jangan lakukan itu. Kalau mau makan masih bisa makan. Beli aja yang sudah mati. Ya. Lanjut. Namo Buddhaya. Romo, beberapa tahun yang lalu saudara saya yang Kristiani meninggal disemayamkan di rumah duka ala Kristen. Serba putih, bunga plus lilin putih. Lalu malamnya sepupu saya mimpi didatangi tante saya dan dia bilang dingin dan kelaparan. Bagaimana pandangan agama Buddha? Ya, itu cerita saya tadi kan. Believe or not, saya dapat informasi dari teman. Wah, ini mesti minggir dulu. Ini cerita. Karena potong. Kalau sudah mau bilang yang penting ini minggir dah. Ini cerita di rumah Rumah duka. Jadi ada orang yang di sana dan suka ke rumah duka.
Dia bukan bikin apa. Dia ke sana melihat orang yang meninggal, ya, orang yang sudah lihat jenazah kan. Tapi dia punya kemampuan melihat makhluk-makhluk yang lain, dan ada kalanya itu memang dari itu si yang meninggal itu. Kalau pakai bahasa umum walaupun bukan Buddhis, arwah yang meninggal. Begitulah bahasanya. Nah, apa yang jadi? Nah, ini ceritanya. Tidak diajarkan memperbiasakan diri untuk melepas. Anda tidak sadar. Berdana itu kalau kasih masuk di kantong dana, sasaran tujuannya itu berbuat baik. Sudah umum kita ngerti. Tapi sasaran utamanya adalah belajar melepaskan. To give up, itu tujuannya. Mulai kita belajar melepaskan. Supaya kita tidak terlalu melekat pada apapun juga. Itu tujuan, apa itu sasarannya. Ada tujuan dan ini sasaran. Sebab itu, ya memang di wihara ini saya tidak ikuti total tadi kebaktiannya. Biasanya ada parita pagi dan sore yang bunyinya abinha pacewekana. Nah kan ya? Abinha pacewekana maksudnya pacewekana itu direnungkan. Yang perlu sering direnungkan. Apa bunyinya antara lain? Marada damombi maranang anatito. Nah, itu artinya marada damombi bahwa kematian itu kita belum atasi. Kematian itu adalah wajar bagiku. Orang Buddhis diajar untuk berpikir itu, merenung itu. Tapi kalau yang lain bilang apa? Wah, amit-amit ngomong-ngomong begitu. Takut. Nah, kita diajar wajar kok itu. Memang kita pasti mati, cuma tinggal tunggu kapan kan? Tapi kalau disuruh mati cepat nggak mau, saya juga nggak mau memang. Tapi itu kita harus renungkan. Supaya kita menerima itu secara wajar. Nggak perlu takut, toh kan ada kelahiran kembali. Nah cuma tentu saja secara psikologis dimanapun, di agama manapun. Kalau orang itu tidak pelanggar sila atau dia orang baik, kalau dia mau meninggal dia tenang-tenang aja. Nah yang paling konyol kalau dia memang dulu seorang kepala batu yang suka banyak berbuat kejahatan. Malah ditegur dia yang marah. Orang mancing dilarang. Apalagi kenikmatan di dunia ini kalau bukan mancing. Ya ilah. Dia nggak tahu dia melanggar sila pertama. Nah kita mau ngomong apa kalau yang begitu? Tapi kembali pada cerita saya. Nah itu karena kemelekatan. Begitu meninggal. Puter-puter katanya di situ aja karena kebingungan. Wah jadi ini ceritanya cerita dari alam sana loh. Ya lanjut. Baik. Yang terakhir, saya pernah melihat kejadian yang menimpa kawan saya yang sering berbuat tidak baik. Di mana saya merasa ada campur tangan dewa atau makhluk halus yang kerjain kawan saya itu. Apakah orang yang sering berbuat tidak baik bisa menjadi sasaran tembak dewa atau makhluk halus? Oh bisa. Jangankan itu. Kalau ketemu makhluk yang jahat kita diamakan kok. Bisa begitu. Tapi kita kan punya karma masing-masing. Dan kita lahir jadi manusia itu sudah karma juga bagus. Tapi kalau karma bagus itu dirusak oleh karma-karma buruk. Oleh perbuatan-perbuatan jahat. Ya memang tuh dia celaka dengan sendirinya lah. Karena banyak hal juga yang terjadi di dunia ini dibantu oleh para dewa. Tapi ada juga hal yang tidak baik karena kerjaan makhluk lain. Ya contoh kerjaan makhluk lain. Kalau kita dipelet, kita digendam istilahnya juga. Bukan hipnotis ya itu digendam. Itu karena orang lain pakai makhluk lain. Sebab itu kalau ada orang yang masih suka pakai-pakai yang begitu. Minta-minta bantuan dukun untuk jadi kaya, menjadi apa tuh? Supaya menarik orang lain. Apa itu istilahnya? Ya pakai susuk supaya dia menjadi menarik. Itu kalau pakai susuk itu ada makhluknya itu di situ.
Tapi kan tidak kelihatan. Itu jelek itu. Yang pakai-pakai itu nanti sulit dia. Atau mau kepingin jadi kaya karena marah orang kita santet. Itu jelek. Begitu orang tidak suka, padahal kita suka dia, kita pelet dia. Kalau dengan cara baik-baik tidak bisa, dukun berbicara. Wah, celaka. Padahal kalau dukun main begitu, itu dia pakai makhluk lain. Kita ikut, tekan kontrak saya bilang. Beda dengan kalau orang cuma sembayang-sembayang di tempat sembayang, yang minta apa maunya. Itu tidak ada tekan kontrak karena tidak ada tanya jawab. Tapi yang main-main dengan pakai pelet begitu, biasanya ditanya oleh si dukunnya. Kalau nanti ada akibat bagaimana? Kamu tanggung jawab? Ya, kami siap tanggung jawab. Yang penting orang itu mati. Atau orang itu kepelet. Nah, awas. Itu tekan kontrak kalau sudah bilang begitu. Nanti kalau dia mati, dia akan mengganti si makhluk yang bantu dia. Atau menjadi anak buah makhluk itu. Tapi sebelum itu, welcome to hell first. Dia menderita dulu di alam neraka, baru nanti lahir jadi anak buah si makhluk itu atau pengganti makhluk itu. Wah, jelek banget. Dan kapan mau jadi manusia? Lama. Akan sangat menderita. Tapi ya susah. Saya dengar ada orang yang suka main begitu. Ya terus terang. Saya tegur tapi melalui teman. Teman kasih tahu jawabannya apa? Masa bodoh. Yang penting saya kaya. Apapun yang mau jadi. Mau lahir di neraka pun saya siap. Ya memang. Kalau belum merasakan. Akan bilang begitu. Nanti kalau sudah menderita minta-minta ampun. Tapi ya tidak ada maaf bagimu. Itulah sulitnya manusia. Kalau seperti sekarang sok hebat. Tapi kalau nanti sudah mulai menderita. Baru kapok tapi... Nasi sudah jadi apa? Bukan nasi jadi bubur, buburnya gua makan. Nasi sudah gosong, mau dimakan apa itu? Jadi jangan bilang nasi jadi bubur. Orang dulu itu salah, dia bilang nasi jadi bubur. Walaupun saya tahu maksudnya bahwa kalau sudah jadi bubur sudah tidak bisa seperti nasi lagi. Nggak mungkin. Tapi karena dia bilang nasi jadi bubur. Bubur ayam masih mahal juga kan? Banyak yang jual bubur kan? Mahal. Jadi kalau ada bubur gue sikat gitu aja. Kalau sudah gosong, sudah jadi arang mau diapakan? Bilang begitu jadi lapar. Nah sebab itu saya berhenti aja ngomong. Baiklah, mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi menambah wawasan saja dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Akhirnya selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.